그러니 우린 아무 사이가 될 수도 되어서도 안 됩니다. 내 사실 서방님. Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Kelanjutan dari episode sebelumnya, sebelum Yeohwa bertemu sekretaris kerajaan, di mana Yeohwa bersiap untuk bertemu dengan sekretaris kerajaan dan minta tolong ke pengawal Jang Soo-won untuk menyamar. 내가 나서면 놀라는 척 도망가는 거 잊지 말고. Dan pada saat itu juga Park Soho juga memang mengantar kakaknya untuk bertemu Yeohwa dan menunggunya di luar. Namun Park Soho mendengar suara Yeohwa dari dalam dan Soho masuk yang dimana Yeohwa sedang menghunuskan pedangnya kepada kakaknya. 물러서시오. Dan pada saat Yeohwa melihat ke arah belakang, ternyata Park Soho dan mereka berdua kaget. Yeohwa kaget dan memanggil tuanku. Begitupun juga Park Soho kaget menjawab gadisku. 나으리? 부인? Sekretaris kerajaan lebih terkejut lagi melihat pria yang bertopeng mengenali adiknya. Sekretaris kerajaan menarik tangan Yeohwa, tetapi Park Soho justru mendorong kakaknya guys. Kakaknya kaget didorong adiknya dan Yeohwa juga kaget kalau itu ternyata sekretaris kerajaan. Yeohwa merasa tidak enak. 나를 하시오. Lalu Yeohwa memutuskan untuk pergi, namun sekali lagi Park Soho menarik kakaknya dan mendorongnya lagi. Kocak banget di sini guys. Kakaknya kesakitan dan berkata ke Park Soho, seharusnya kamu menangkap dia bukan aku, dan Soho pamit pergi. 날 잡을 게 아니라 저잘 잡았어야지. 먼저 들어와 계시면 찾아뵙겠습니다. Kakaknya kebingungan sendiri kenapa aku yang didorong. Yeohwa pergi ke Myung-do-in untuk menenangkan diri dan Park Soho juga menyusul ke sana dan mereka berbicara. Park Soho menjelaskan kedatangan kakaknya menemuimu karena sedang mencari kebenaran tentang keluargaku dan kakakmu. 그렇다고 위험해지는 건 싫었습니다. Park Soho memberitahu bahwa Im Kang, pengawal raja yang terdahulu, adalah ayahku. Keluargaku dibantai dan pada hari yang sama saat kakakmu hilang. Yeohwa kaget dan menjawab apa yang terjadi pada hari itu. Apakah ada pengkhianatan yang terjadi kepada keluarga kerajaan dan pengawalnya? 선왕 전하의 마지막 내금이장이었던 임강이. Yeohwa ingin bertemu kembali dengan sekretaris kerajaan untuk mengkonfirmasi. Yeohwa ingin mengembalikan nama baik kakaknya lagi dan keluarga Park Soho. 좌부승진하리를 다시 만나야겠군요. Adegan kakaknya Park Soho sedang memikirkan dan flashback apa yang terjadi. Semua ini ada keterkaitannya dengan Yoon Sun, pria bertopeng dan menantu janda penasihat kiri. Dan cara Park Soho yang justru melindungi pria bertopeng itu. Mereka saling mengenal. Dan kakaknya Soho menyimpulkan kalau pria bertopeng itu adalah Yeohwa dan Soho menyukainya guys. Keesokan paginya Park Soho datang dan meminta maaf kepada kakaknya untuk atas kejadian semalam. Kakaknya langsung bertanya apakah pria bertopeng itu adalah menantu janda penasihat kiri bukan? 난 그냥 어제 그 복면이 좌상땡 며느리냐 물은 것인데. Jangan berbohong lagi kepadaku, aku sudah tahu semuanya. Dan Park Soho menjawab, baiklah, dia akan mendatangimu dan berbicara lagi denganmu. 확인이라도 해야겠느냐? 형님을 다시 한번 뵙고 싶어 합니다. Adegan ibu mertua Yeohwa yang sedang sakit dan dia ingin pergi ke kuil untuk berdoa. Yeohwa menawarkan diri namun ibunya meminta tetap di rumah dan dia pergi dengan Jae. 내가 집을 비우는데 너까지 비워서야 되겠느냐? Sementara pelayannya ibu mertua Yeohwa, dia masih berkeliling ke pasar mencari tuan mudanya itu, yaitu suami Yeohwa, karena dia sangat yakin benar apa yang dilihatnya. Dan sampailah di depan Myung-do. Kebetulan keluarnya Choi Yo-sup dan akhirnya mereka bertemu guys. Mereka bicara, pelayannya menangis histeris tidak percaya tuan mudanya masih hidup. Bagaimana ceritanya bisa ada di sini lagi? 어째 집에 안 돌아오시고? Pelayannya mengatakan kalau ibu begitu menderita dan memintanya untuk pulang. Choi Yo-sup sendiri memintanya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun dulu tentangnya, karena ini semua perbuatan ayah, dan meminta jaga rahasia kalau dia ada di Myung-do. Tolong jaga ibuku, dan pelayannya mengiyakan dan pergi guys. 아님께서 1년도 넘게 누워 계셨습니다요. 그동안만 어머니 좀 잘 부탁하네. Adegan ibu mertua Yeohwa pamitan pergi ke kuil bersama Jae naik tandu. Setelah pergi ada seseorang yang mengintip guys, yaitu Choi Yo-sup.
Ayahnya melihatnya dan meminta Chohwa untuk masuk ke dalam supaya dia bisa bicara dengan putranya. 너도 일 보거라. 예. Kakaknya Pak Soho menceritakan semuanya ke raja tentang Yeohwa, namun justru raja tertawa dengan senangnya bahwa pria bertopeng yang suka menolong dan membagikan beras ke rakyat miskin adalah menantunya janda penasihat kiri. 좌상 대감의 며느님 일은 제게 맡겨주시겠습니까? Aku ingin tahu bagaimana kalau ayah mertuanya sampai tahu ternyata menantunya pria bertopeng yang suka banyak menolong orang dan mengabdi ke rakyat. Dia tidak akan pernah percaya karena sebegitu percaya dirinya dia. 다른 애도 아니고 조성우의 누이가 아닌가. 당연히 우리가 지켜야지. Choyosu memberi hormat kepada ayahnya dan Choyosu berkata kepada ayahnya, sekarang aku tahu apa yang salah dan aku mau meminta maaf kepada ibu dan istriku dan aku akan memperbaikinya. 때문에 과부로 살고 있는 부인과 어머니께는 제가 직접 잘못을 빌 테니. Ayah juga harus bertanggung jawab atas kesalahan ayah. Ayahnya marah dan berkata, kamu hanyalah orang yang sudah tidak ada, bagaimana bisa hidup kembali? Kembalilah besok ke negeri King. Itu adalah penyesalan yang harus kamu lakukan untuk keluarga kamu. Jangan sampai ibumu kehilangan untuk putranya kedua kalinya. Kemudian ayahnya pergi. 놈이! 어차피 한 번 죽은 목숨. 위험이겠어. 자식을 두 번 있게 하지 말거라. Choyosub sendiri sedih melihat ayahnya seperti itu. Kejam menurutnya. Pak Soho menjemput Yeohwa untuk bertemu dengan kakaknya di perpustakaan. Dan mereka bertiga berbicara di perpustakaan. Yeohwa bertanya, 15 tahun yang lalu kakakku menghilang pada saat menjalankan misi rahasia kerajaan. Istri Menteri Keuangan yang memberitahuku sepertinya dia tidak mengada-ngada. 제 오라버니가 선왕의 밀명을 받고 사라졌다 들었습니다. 호판 부인에게 들었습니다. 15 tahun yang lalu apa yang menyebabkan kakakku menghilang dan pemusnahan keluarga pengawal kerajaan juga apa yang terjadi sebenarnya. Sekretaris kerajaan menjawab itu adalah di mana hari raja pergi, namun kami percaya bahwa raja diracun tetapi di atas kertas kepergiannya dikatakan wajar. 15년 전 내금위장 일가가 몰살되고 그날 선왕 전하께서 승하하셨습니다. Yeohwa kaget. Pak Soho berkata racun yang menyebabkan kepergiannya sama dengan racun yang dikonsumsi Menteri Keuangan. Pak Soho dan kakaknya yang jelas tahu pasti yang mengerti masalah ini adalah istri Menteri Keuangan. Hanya saja dalangnya di atas ini siapa? 선왕의 시해에 사용된 독이 호판이 마신 독과 같다 들었습니다. Lalu Yeohwa flashback kalau ayah mertuanya pernah bertemu dengan istri Menteri Keuangan pada malam hari dan membicarakannya. Yeohwa mulai curiga kepada ayah mertuanya dan bertanya ke sekretaris kerajaan. 여기서 제게 숨기고자 하는 이 모든 일의 배우가 누구인지. Sekretaris kerajaan berkata, aku dan raja mengetahui siapa dalang semuanya, yaitu Menteri Penasihat Kiri ayah mertuamu. Yeohwa mendengar hal itu langsung kaget dan lemas, tidak percaya guys apa yang dikatakan kakaknya Pak Soho. 좌상 대감이 벌인 일이라 믿고 있습니다. Di sini mulai terungkap satu persatu ya guys. Yeohwa berkata selama 15 tahun aku menghormatinya sebagai ayahku sendiri. Ternyata dia menikahiku dengan putranya supaya mendapatkan pengaruh besar. Yeohwa marah dan sedih lalu pamit. Dan Pak Soho khawatir lalu mengejarnya guys. 15년을 제 부모로 따르며 살았습니다. 모든 것이 다 밝혀진 것이 아니지 않습니까? Adegan Kang Piljik dan ayah mertuanya. Di sini ayah mertuanya Yeohwa meminta Kang Piljik untuk melenyapkan istri Menteri Keuangan yang dimana dia sekarang merepotkan katanya. 아무래도 호판 부인은 지아비를 따라 자교를 해야 할 것 같구나. Kang Piljik kaget mendengarnya secara dia adalah kakak tirinya walaupun dia tidak diperlakukan dengan baik. Namun ayah mertua Yeohwa tetap tidak peduli, lenyapkan dia buat seolah-olah bundir. Kerjakan saja tugasmu, dia hanya kakak tirimu. Dia juga tidak menganggap kamu sebagai adiknya. Jadi lebih baik lenyapkan dia secepatnya. 보기 좋게 목을 매는 것도 괜찮고. Adegan Pak Soho marah kepada kakaknya. Kenapa baru memberitahuku yang membantai keluargaku dalangnya adalah ayah mertuanya Yeohwa? Kamu mau apa? Kamu mau balas dendam? Hanya akan membuat kamu terluka dan berbahaya. Nanti biar aku saja dan raja yang urus. 좌상이 그 모든 배후에 있다면 그날 저희 부모님을 죽인 것도 좌상이 아닙니까? Keesokan paginya, Yeohwa menunggu ayah mertuanya untuk memberikan sebuah surat yang menurut Yeohwa ditemukan di depan pavilion. Surat yang isinya jika ingin mengetahui tentang kakaknya datang ke gerbang Songju pada hari ke-10. 어제 제게 이런 이상한 쪽지가 왔습니다. 부인의 오라버니에 대한 이야기를 알고 싶다면
야루루. Ayah mertua Yehowa hanya menjawab, aku akan mencari tahu siapa dalang dibalik semua ini. Kamu jangan khawatir. Tetapi Yehowa justru menawarkan diri untuk ikut dengannya bertemu dengan orang yang disebutkan di surat itu. Lalu ayah mertuanya menjawab, baiklah, dan pergi guys. 허나 정말 오라버니에 관한 소식을 전하고자 하는 것이 맞지 않습니까? Adegan Choyosub pamitan ke Kotnim dan pengawal Jang Sowon karena Choyosub akan pergi lagi ke King. 그럼 언젠간 또 뵙겠습니다. Ibu mertua Yehowa dan Jae adik iparnya berdoa di kuil. Dan pada saat berdoa, Choyosub ternyata mendatangi ibunya sebelum pergi. Adiknya dan ibunya kaget melihatnya guys. 할아버니! Tidak percaya yang ada di depannya adalah putranya. Dan ibunya berkata kamu masih hidup dan menangis. 아이고 내 아들이 살아있었구나. 정말. Choyosub hanya menjawab, aku telah kembali ibu, maafkan aku. Adegan berpindah ke istri Menteri Keuangan dan Kang Piljik. Kang Piljik sebenarnya khawatir dengan perilaku kakaknya. Namun istri Menteri Keuangan tetap saja memperlakukan Kang Piljik dengan tidak baik, selalu menghinanya guys. 어디서 감히 너 될 것이 나와 같은 취급을 하는 게야. Dan berkata kamu orang rendahan, tidak bisa memahamiku. Kamu pikir kamu setara dengan aku? Tidak sama sekali. Lalu Kang Piljik memberi hormat guys. Dan berkata, aku melihat kamu tidak pernah menganggap aku saudara, jadi aku tidak akan merasa bersalah, sambil berkaca-kaca matanya guys. Lalu Kang Piljik langsung melukai istri Menteri Keuangan. 절 한시도 동생으로 여기지 않으신 걸 확인했으니 Adegan Yehowa dipanggil ayah mertuanya. Ayah mertuanya berkata, aku tidak begitu mengetahui perilaku kamu sebagai wanita. Sampai-sampai janda ratu meminta kamu untuk datang dan katanya kamu layak dianugerahi sebagai gerbang kesucian. 데뷔 전에서도 너를 열려문을 받아 마땅한 덕이 높은 여인이라 Makanya kamu harus menunjukkan rasa terima kasih kamu kepada keluarga kami. Dan aku memutuskan kamu bersiaplah berkabung selama 3 tahun di makam putraku. Mendengar hal itu Yehowa kaget guys. Dengan kata lain, sekarang ayah mertuanya Yehowa mencoba untuk menyingkirkan Yehowa seperti ibu menteri keuangan. 영살이 갈 준비를 하거라. Di mana istri menteri keuangan dilukai oleh Kang Piljik. Namun istri menteri berontak dan berhasil mengambil benda tajam dan melukai Kang Piljik sehingga terlepas. Dan Pak Soho keburu datang dan Kang Piljik kabur guys. Namun istri menteri keuangan kondisinya pingsan. Pak Soho beserta petugas lainnya mendatangi kediaman ayah mertua Yehowa, memberitahukan petugas ibu kota sedang memperkuat pertahanan ibu kota dan setiap rumah. Itu dikarenakan adanya serangan kepada istri menteri keuangan. Yehowa mendengar hal itu kaget. 좀 전에 호판 대감댁에 괴한이 들어 호판 부인을 살해하려 했습니다. Kang Piljik panik dan mencoba untuk kabur dengan memerintahkan pengawalnya mengumpulkan emas untuk kita pergi. Karena merasa misinya gagal, pasti dia akan dilenyapkan oleh ayah mertua Yehowa dan merasa ketakutan. 뭐하든 등부지들부터 모조리 챙겨라. 어르신이 날 그냥 두시지 않으실 길이다. Dalam keadaan situasi seperti ini, Yehowa meminta tolong kepada Pak Soho untuk membantunya supaya bisa keluar dari rumah dengan menyamar sebagai petugas. Untuk bisa berbicara dan berkumpul dengan semuanya membicarakan masalah ini. 바로 명도각에 갈 방도를 찾아봐 주세요. Yehowa berbicara dengan kakaknya Pak Soho sambil menuju Myungdo. Kakaknya Pak Soho bertanya kepada Yehowa karena ini menyangkut masalah adikku. Aku ingin tahu mengenai tentang hubungan kalian. Apa sebenarnya hubungan kalian? 제 아우와 무슨 사이십니까? Yehowa kaget dan menjawab, kami hanya teman, tidak ada yang lainnya. 벗이라 해두지요. Pada saat Kang Piljik akan kabur, Kang Piljik di stop oleh pengawal ayah mertuanya Yehowa dan tidak boleh kemana-mana. 여기서 빠져나간다고 뭐가 다르겠는가? Pak Soho dan Yehowa berbicara berdua. Yehowa bertanya dan memberikan pengertian kepada Soho mengenai hubungan yang dipertanyakan oleh kakaknya Soho. 나리와 제가 무슨 사이냐 물으셨습니다. Yehowa memberitahu ke Soho kalau hubungan di antara kita hanyalah teman, tidak lebih dari itu. Aku sudah menjanda selama 15 tahun. Walaupun aku sudah tidak memiliki hubungan dengan keluarga Sok, aku tetap tidak bisa bersamamu. 나리와 저는 아무 사이도 될 수 없습니다. 저는 누군가의 부인입니다. Hubungan kita hanyalah mitra dalam menjalankan misi yang sama. Gai Pak Soho matanya berkaca-kaca, padahal Soho sangat khawatir sama Yehowa akan dikirim jauh.
Soho patah hati Yeohwa mengatakan hal itu, guys. 무슨 말씀이신지. Adegan Cho Yosub bersama ibu dan adiknya. Mereka masih menangis dan senang melihat putranya masih hidup. Mereka berbicara dan memutuskan untuk pulang ke rumah bersama. 내가 도무지 진정이 되질 않아. Adegan istri Menteri Keuangan terbangun dari pingsannya dan pelayannya masuk memberitahukan kalau ada pengawal Jang So-won ingin menemuinya. 금이형 종사관께서 마님을 구하셨습니다. Ternyata Yeohwa yang ingin bertemu dengan istri Menteri Keuangan dengan menggunakan cadar. Yeohwa mencoba ingin mengajak kerjasama dengan istri Menteri Keuangan dengan mengelabuinya kalau dia adalah pemilik Myungdo-in dan melepaskan cadarnya. 실질적인 상단의 소유주는 저입니다. Istri Menteri Keuangan kaget setelah melihat Yeohwa membuka cadarnya dan berkata, "Kau, ternyata bisa kau juga menipu semua orang." 믿을 수가 없습니다. 감쪽같이 속이고. Yeohwa menjawab, "Aku kau jadikan umpan dan sekarang aku sudah tahu semuanya." Yeohwa mengajaknya kerjasama supaya kamu bisa tetap hidup dan berikan pilihan kamu dan kabari aku. 그러니 저를 도와주신다면 살 길을 열어드리겠습니다. Adegan Yeohwa datang ke Myungdo membicarakan masalah Kang Piljik dan Yeohwa mengatakan akan ke sana. Lalu Yeohwa pergi ke sana dengan Park So-ho, ikut dengannya menggunakan topeng karena takut Yeohwa kenapa-napa. Yeohwa tahu kalau Kang Piljik sedang disandra di penginapannya sendiri oleh mertuanya Yeohwa. 빌려가게 갇혀있을 겁니다. Dan mereka masuk melawan pengawalnya ayah mertua Yeohwa dan berhasil masuk menemui Kang Piljik. Namun pada saat masuk, Kang Piljik justru mengenali So-ho yang menggunakan topeng. Park So-ho di situ justru mengungkap identitasnya karena emosi yang tak tertahan. 이놈이 내 가족 모두를 죽였을 때도 Dan mengatakan bahwa aku adalah anak Im Kang pengawal raja yang kamu bantai 15 tahun yang lalu dan aku akan melenyapkan kamu sekarang membalaskan kedua orang tuaku. 내금이장 임강의 아들 이면제다. Yeohwa kaget dan bingung dengan emosi Park So-ho karena itu adalah spontan, tetapi Yeohwa membiarkan So-ho. Namun pengawalnya Kang Piljik melukai tangannya Yeohwa dan mereka berhasil kabur, guys. 괜찮으십니까? Yeohwa sendiri menjadi terluka dan diobati oleh Jang So-won. So-ho merasa bersalah dengan perbuatannya dan meminta maaf kepada Yeohwa. 이만하니 다행이지. Kang Piljik berusaha ingin kabur keluar ibu kota, namun So-ho memerintahkan Bichan membuntutinya pada saat keluar dari penginapan Pil-in. 지금부터 내가 쫓을 것이니 Pada saat Yeohwa dan Yunsun membereskan pakaian, pulanglah ibu mertuanya Jae-hee dan Cho Yo-sop putranya. Ayah mertua Yeohwa datang untuk menyambut istrinya, tetapi begitu melihat Cho Yo-sop wajahnya langsung berubah. 네가 어찌? 아버지도 믿기지 않으시죠? Istrinya berkata, "Suamiku, putra kita kembali. Dia ternyata selamat pada saat kecelakaan. Dia ditolong oleh orang lain. 우리 정희가 돌아왔습니다. Dan dia telah hilang ingatan, tetapi sekarang ingatannya sudah pulih." Dan ayahnya diam saja. Lalu Cho Yo-sop memeluk ayahnya, guys. Ayahnya lebih kaget lagi dan ekspresinya lucu, antara mau marah tetapi gak berani depan istrinya. Lalu melepaskan pelukan putranya dan melototinya. 그래 네가 살아 돌아왔구나. Yeohwa datang dan diberitahu kalau suaminya ternyata masih hidup dan selamat. Begitu Yeohwa melihat Cho Yo-sop, Yeohwa terkejut, guys. 아니 이 자식은. Lucu banget di sini ekspresi semuanya. Mereka berdua flashback saat di Myungdo. Cho Yo-sop menghampirinya. Yeohwa malah mendorongnya dan kabur ke rumah, guys. Kocak. Ibunya berkata ke Cho Yo-sop, dia menjada selama 15 tahun, jadi jangan bersedih ya putraku. 너무 상심하지 말거라. 예. Yeohwa masuk ke dalam dan berkata ke Yunsun, ibu mertua membantuku supaya aku tidak pergi ke makam suamiku selama 3 tahun dengan mengirim putranya kembali. Dan putranya si berandal itu lagi. 여묘살이 간다고 딴 데로 살까봐 이러십니까? Cho Yo-sop mencoba menghampiri Yeohwa dan meminta maaf kepada Yeohwa karena kebingungan ini. 많이 당혹스러운가 보오. Lalu gosip cepat menyebar ke seluruh ibu kota kalau suami Yeohwa hidup kembali. 자상대감댁 아드님이 살아 돌아와 지금 그 집이 난리랍니다. Dan So-ho mendengarnya. So-ho bergegas pulang dan cerita ke kakaknya. So-ho marah, cemburu, dan stres. Guys, kalau suaminya kembali, ini tidak bisa dipercaya. Orang yang sudah tidak ada hidup kembali. Kakaknya hanya melihat So-ho, guys. 형님, 이거 어찌해야 합니까?
Choi Yosup berbicara dengan ayahnya. Ayahnya marah atas apa yang dilakukannya dengan kembali ke rumah ini. 이놈의 자식! 어쩌자고 감히 여기까지 기어들어온 것이냐? Choi Yosup menegaskan kepada ayahnya kalau aku kembali dan membuat rencana ayah gagal semuanya. Tapi yang jelas aku ingin bersama ibu dan istriku. Aku ingin memperbaikinya dan mengubur dalam-dalam apa yang telah ayah lakukan kepadaku. 아버지께서 제게 한 일을 모두 덮고 어머니와 부인을 잘 살필 테니. Dan Choi Yosup keluar guys. Ayahnya marah dan melempar buku. Adegan Yahwa dan Choi Yosup dan ibunya meminta kalian bicara berdua. Namun pada saat mereka berdua, mereka justru hanya saling lihat-lihatan guys. Dan Choi Yosup berkata, kamu pernah kemuyungdoin. 내 지난번 명도각에서는 명도각이라니요. Yahwa kaget mendengarnya dan pura-pura tidak tahu dan mengalihkan pembicaraan guys. 그때는 제가 누군지 몰라 뵙고. Mertuanya masuk ke dalam ruangan altar dan berkata ke Yahwa, kamu sekarang akan sekamar dengan suamimu. Karena aku ingin sekali mempunyai cucu sambil bahagia dan tersenyum. 당분간 별채에서 지내라 했으니 그리 알고. Mendengar hal itu, Yahwa terkejut dan mau pingsan guys. Yunsun justru meminta Nyonya untuk pergi dari sini selamanya. 오늘 밤이 마지막 기회일 수 있어요. Adegan malam hari, Yahwa dan Choi Yosup sudah satu kamar. Choi Yosup mengajaknya minum bersama dan meminta maaf kepada Yahwa karena kamu melakukannya semuanya sendiri selama ini. Aku tidak tahu apa-apa tentang kamu, tapi yang jelas kamu seperti ini karena aku. 그 모든 것들을 혼자 하게 해서 미안하오. Yahwa menjawab, itu bukan salah kamu. Dalam hati Yahwa, aku tidak mengatakan suamimu kepada balok kayu ini. Aduh, gimana ya? 위패보고는 잘만 하더니. Jadi bagaimana kalau kita tidur sekarang? Yahwa kaget guys, tapi Choi Yosup mengatakan kamu pasti tidak akan nyaman. Tenang saja, aku akan tidur di sana. Kemudian Choi Yosup mengambil bantalnya dan pindah posisi guys. 자, 그럼 이만 먼저 자겠어. Namun pada saat mau tidur, Choi Yosup ingin membuka bajunya karena merasa panas. Melihat itu, Yahwa memukulnya supaya bisa keluar dan Choi Yosup pun pingsan guys. 내 사실 Lalu Yahwa pergi ke Myungdoin menemui Jang Soo-won. Namun Jang Soo-won memberitahu kalau ada orang yang mabuk berat di sebelah, temui dia ke sana. 아씨와 똑같이 안쓰러운 분이 저 옆방에서 자고 있으니. Pada saat masuk ternyata Soho yang mabuk berat guys. Yahwa melihatnya dan menyelimutinya dan Soho terbangun kemudian memegang wajah Yahwa. 헛것이 보입니다. Nah guys, sekian episode 9 dan 10. Saksikan episode selanjutnya. Please like, sub, dan komen ya. Terima kasih.